Selamat pagi Pak Ridwan, perkenalkan saya Yasmin Tipapane dari kelas accounting 6A dan berikut saya akan menjelaskan tentang pengerjaan UTS Atlas mengenai PT Prasmulya Jaya. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pengisian identitas klien dan juga KAP di halaman beranda seperti berikut ini. Nah, di sini sudah saya isikan tentang nama KAP, siapa akuntannya, nama kliennya, alamat klien, nomor telepon, tahun buku, tipe perikatan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita beralih ke konten, di mana di konten ini dalam atlas ini dia membagi ke dalam 4 tahap dalam pengerjaan audit, yaitu ada pre-engagement, risk assessment, risk response, dan juga reporting. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah pre-engagement terlebih dahulu. Nah, di pre-engagement ini terdapat 7 tahap. Yang pertama itu adalah A110 mengenai analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, berikut ada 7 jenis mengenai analisis risiko. Yang pertama itu adalah analisis risiko jenis usaha klien. Nah, untuk hasil analisisnya sendiri sudah ditetapkan oleh Atlas sendiri. Nah, kenapa Atlas menetapkan jenis usaha klien ini risikonya low? Karena dari soal, kalau misalnya kita lihat dari informasi penugasan ini terdapat informasi mengenai jenis usaha klien, yaitu dia bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Di mana kalau misalnya dia perdagangan dan jasa itu risikonya lebih kecil karena dia itu nature of business-nya tidak terlalu rumit dan juga dia ketika punya transaksi itu hampir serupa transaksinya, yaitu ada pembelian, penjualan, ada kas masuk, kas keluar, utang usaha, begitu-begitu saja, sehingga untuk analisis resikonya itu termasuk analisis resiko yang rendah. Selanjutnya itu adalah yang kedua, status kepemilikan klien dengan status resiko itu adalah low. Karena di sini dapat kita ketahui bahwa status kepemilikannya itu adalah swasta non-go public. Sehingga kalau misalnya kita non-go public, kita tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada publik. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien itu resikonya high karena mereka menggunakan SAK umum konvergensi IFRS, di mana di SAK ini berarti banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga mungkin saja klien lalai dalam beberapa ketentuan sehingga risikonya tinggi. Yang keempat ini adalah isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, di sini tuh statusnya high. Kenapa high? Karena kalau misalnya kita kembali lagi ke soal ini, di A101 ini terdapat keterangan bahwa terdapat perhatian dari auditor pendahulu tentang kemampuan perusahaan dalam kelangsungan usaha, karena mereka ini telah mengalami kerugian yang berkelanjutan, sehingga perusahaan ini memiliki risiko yang tinggi. Selanjutnya, itu yang kelima mengenai integritas manajemen, di mana di integritas manajemen ini sendiri tidak terdapat isu yang negatif dan berisiko bagi proses audit, sehingga risikonya low. Selanjutnya nomor 6 adalah kompetensi ketersediaan waktu juga independensi personal KAP. Ini low, karena dalam pemilihan tim perikatan audit ini, KAP itu udah membuat tim yang memang dia itu kompeten, dia itu tidak memiliki keterbatasan waktu, dan dia juga independensi. Di mana hal ini dapat kita lihat di A1103 ini sudah diisi, sehingga kita bisa melihat menggrouping siapa aja yang memadai dan tidak memadai dalam hal kompetensi, batasan waktu, dan juga independensi. Selanjutnya, yang terakhir adalah komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, ini tuh risikonya tinggi karena kalau misalnya kita lihat keterangan dari soal di sini, auditor itu udah berusaha menghubungi auditor pendahulu, tapi tidak memiliki jawaban, sehingga ini tuh risikonya termasuk tinggi karena auditor pendahulu tidak memiliki jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Nah, sehingga dari kesimpulannya ini, perusahaan ini memiliki risiko yang high. Namun, KAP tetap menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien karena KAP yang akan melakukan supervisi secara ketat dan menetapkan nilai materialitas yang rendah, sehingga tidak ada akun-akun yang memiliki kesalahan saji material lagi. Nah, selanjutnya kita beralih ke 120, yaitu mengenai alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, di sini tuh kita cuma mengalokasikan jam kerja, ya mulainya kapan, berakhirnya kapan, jam kerjanya berapa jam sehari, dan kita alokasikan kepada semua tim perikatan. Di mana dalam kasus ini tim perikatannya ada 4 orang. Nah, kita bagikan ke 4 orang ini seluruh jam kerjanya, sehingga masing-masing punya jam kerja masing-masing seperti berikut. Selanjutnya, setelah melakukan itu, selanjutnya kita beralih ke surat perikatan, di mana di surat perikatan ini kita harus mengisi kayak sebuah surat yang kita lampirkan di dalam atlas ini. Sebelum itu kita lihat dulu, berikut adalah standar-standar dalam pengisian surat perikatan itu
harus ada semua komponen-komponen berikut, dan surat perikatan yang telah dibuat ini memiliki semua komponen ini. Selanjutnya kita bisa melampirkan surat perikatan audit di sini. Dan bentuknya bakal jadi seperti ini, surat perikatan audit. Nah, selanjutnya kita membuat surat tugas. Nah, surat tugas juga sama kayak surat audit tadi, di mana terdapat kriteria-kriteria yang harus ada dalam surat tugas, dan selanjutnya setelah kriteria tersebut terpenuhi, barulah kita bisa membuat lampiran surat tugas seperti berikut. Nah, sehingga lampiran surat tugas tampilannya adalah seperti berikut. Dan yang selanjutnya kita beralih ke pernyataan independensi. Nah, pernyataan independensinya ini juga ada suratnya, ada formnya untuk menyatakan keindependensian dari setiap anggota tim. Dan berikut adalah bentuk dari form independensi tersebut. Selanjutnya, ke komunikasi tim perikatan. Nah, untuk komunikasi tim perikatan, berikut adalah checklist yang harus ada, dan semua ini sudah dipenuhi oleh anggota tim perikatan. Dan berikut adalah lampirannya. Di mana poin utama dalam diskusi ini adalah risiko perikatan, strategi audit, periode audit, dan risiko audit, serta materialitas. Selanjutnya, kita masuk ke perikatan tahun pertama. Di mana di perikatan tahun pertama ini terkait dengan prosedur audit awal, mengenai saldo awal, dan juga konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Nah, berikut adalah checklistnya. Karena kita tidak bisa menghubungi auditor pendahulu, sehingga kita tidak memiliki review kertas kerja auditor terdahulu, sehingga di sini kita bikin tidak. Dan juga tidak ada informasi mengenai kesalahan material pada akun saldo awal, sehingga di sini juga hasil analisisnya adalah tidak. Nah, KAP akan melakukan prosedur audit spesifik atas saldo tahun 2018 yang disajikan dengan saldo akhir 2017, guna mendapatkan keyakinan bahwa saldo awal ini memang sesuai dengan laporan audit pada tahun 2017. Nah, setelah kita melakukan prosedur-prosedur yang pertama, yaitu pre-engagement, maka selanjutnya kita bisa masuk ke prosedur kedua, yaitu risk assessment. Nah, di mana di risk assessment ini kita akan menilai materialitas, inherent risk, control risk, RMM, dan juga tentang TCWI dan SPI. Nah, yang pertama kita masuk ke materialitas awal. Nah, dalam penentuan materialitas awal ini, apabila kita kembali ke soal, di A210 ini, nah, materialitas ini ditentukan dengan menggunakan benchmark akun lainnya sesuai auditor induk. Nah, sehingga di sini juga telah saya isikan acuannya itu adalah lainnya seperti acuan dari auditor induk, dengan nilai materialitasnya itu adalah 800 juta. Dengan akun lainnya ini bernilai 800 juta, dan juga untuk penetapan overall materialitasnya ini sebesar 3%. Nah, acuan dari auditor induk ini digunakan mengingat risiko perusahaan ini kan tadi tinggi. Seperti yang saya jelaskan di awal, risikonya tinggi. Sehingga kita perlu membuat materialitas yang kecil agar tidak ada akun-akun yang memiliki kesalahan saji material yang terlewatkan. Nah, sehingga kita menetapkan OM-nya adalah 3% dari akun lainnya, itu 800 juta. Sehingga OM-nya adalah 24 juta. Selanjutnya untuk PM-nya ini kita tetapkan sebesar 65% dari OM. Kenapa? Karena seperti yang tadi, bahwa risikonya ini tinggi, sehingga kita perlu menetapkan tingkat materialitas yang kecil, sehingga angka 65% ini sudah merepresentasikan angka materialitas yang kecil tersebut. Dan selanjutnya, untuk ambang batasnya yang tidak dikoreksi, 3%, ini juga sama alasannya, karena kita punya risiko yang tinggi, sehingga kita mau menetapkan materialitas yang sekecil mungkin, sehingga tidak ada akun yang terlewatkan. Nah, sehingga dengan melakukan materialitas ini dapat kita ketahui bahwa OM-nya adalah 24 juta, PM-nya 15.600.000,
dan juga nilai salah saji yang dikoreksi adalah 468.000. Nah, selain itu, ada juga penentuan spesifik materiality pada akun-akun klien, yaitu pada akun persediaan. Kenapa persediaan menjadi spesifik materiality? Karena sebenarnya kalau kita lihat saldonya adalah 3 juta. 3 juta ini tidak termasuk material. Tapi kalau misalnya kita lihat dari nature of perusahaan lagi, yaitu perusahaan dagang, tentunya persediaan ini menjadi akun yang sangat krusial bagi perusahaan karena dia setiap hari pasti ada berkaitan dengan persediaan, penjualan, dan lain-lain. Sehingga kesalahan dalam pencatatan persediaan ini bisa menjadi materialitas bagi laporan keuangan perusahaan, sehingga dibuatlah spesifik materiality, yaitu 50% dari PM, dan spesifik PM ini adalah 60% dari OM, sehingga berikut adalah mappingnya akhirnya, sehingga persediaan ini menjadi akun yang materialitas bagi perusahaan. Setelah menetapkan materialitas awal, maka kita masuk ke prosedur selanjutnya, yaitu prosedur analisis awal, di mana prosedur analisis awal ini terdiri dari dua, yaitu analisis perbandingan data antar periode dan juga analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama, perbandingan data antar periode ini terdapat dua analisis, yaitu vertikal dan juga horizontal. Di mana setelah melakukan vertikal analisis dan juga horizontal analisis, berikut adalah kesimpulan tentang keseluruhan akun-akun dalam laporan keuangan, di mana terdapat beberapa akun yang tidak wajar, yaitu seperti akun kas, akun investasi, akun aset tetap, yang dimana ketiga akun dalam aset ini tuh mengalami peningkatan. Ini nggak wajar karena perusahaan kondisinya mengalami kerugian, sehingga tidak wajar apabila kasnya meningkat. Dan juga tidak wajar apabila perusahaan melakukan investasi maupun pembelian aset tetap, padahal perusahaan mengalami kerugian sehingga seharusnya kayak modal perusahaan itu berkurang. Selanjutnya, akun yang tidak wajar selanjutnya itu adalah untuk akun utang usaha dan utang pajak, di mana akun utang usaha ini meningkat sebesar 300% dan juga utang pajak ini meningkat sebesar 670%. Nah, peningkatan ini tidak wajar karena peningkatannya terjadi sangat tinggi, di mana kondisi perusahaan merugi, tapi dia menambah utang yang sangat tinggi. Dan ini merupakan akun yang tidak wajar. Selanjutnya, itu adalah saldo laba, di mana saldo laba ini meningkat, tetapi posisi perusahaan merugi. Harusnya kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian, maka saldonya harusnya tidak meningkat, tetapi menurun. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat risiko kesalahan saji material karena terdapat akun-akun yang anomali dan terdapat ketidakwajaran pada akun-akun seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis rasio keuangan. Di sini juga saya telah melakukan analisis rasio keuangan pada 2018 dan juga 2017. Namun untuk beberapa akun seperti perputaran persediaan hingga siklus operasi bersih tidak bisa dihitung yang 2017 karena tidak ada data tahun 2016 untuk menentukan rata-ratanya. Nah, sehingga kalau misalnya dari rasio keuangan sendiri tidak terdapat akun-akun yang mengalami peningkatan maupun penurunan secara signifikan. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hasil analisis ini tidak terdapat kesalahan saji material. Nah, sehingga kesimpulan keseluruhannya untuk preliminary analytical procedure ini adalah dia terdapat kesalahan saji material terutama pada akun utang usaha dan juga utang pajak. Nah, setelah melakukan prosedur analisis awal, maka kita masuk ke selanjutnya, yaitu pemahaman entitas dan lingkungan. Di pemahaman entitas dan lingkungan ini terdapat 8 aspek yang harus kita audit, yaitu informasi umum dan aspek legalitas. Nah, marilah kita bedah satu-satu. Yang pertama, informasi umum dan aspek legalitas. Nah, untuk informasi umum dan aspek legalitas ini, kalau kita lihat dari soal ini, nah dia di sini memberikan informasi mengenai informasi umum dan aspek legalitas, di mana untuk kesimpulannya itu terdapat kesalahan saji material karena alasannya yaitu di mana modal dasar perusahaan itu adalah 5 miliar. Namun, untuk susunan pemegang sahamnya ini hanya ada Budiman dan juga Arisman Budi, yang ketika di total lembar sahamnya hanya 10.000. Jadi, nggak align antara pemegang saham dan juga jumlah modal yang disetor oleh perusahaan, sehingga kemungkinan terdapat salah saji material. Nah, yang kedua ini struktur organisasi, di mana kalau dari soal kita diberikan struktur organisasi dan juga job desk dari setiap direktur. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, struktur organisasinya ini masih belum terperinci dan juga job desk-nya juga masih belum terperinci, sehingga terdapat kemungkinan salah saji material di struktur organisasinya ini. Selanjutnya, proses aktivitas bisnis utama.
proses aktivitas bisnis utama, kalau kita lihat dari soal juga, ini proses bisnisnya, dia ini terdapat kesalahan saji material. Kesimpulannya, dia terdapat kesalahan saji material karena pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai karena kurangnya pengawasan dari manajer penjualan, sehingga terdapat kemungkinan salah saji material. Terus untuk pemahaman peraturan yang relevan dan juga pemahaman lingkungan bisnis, ini tidak terdapat salah saji material. Dan selanjutnya adalah analisis kelangsungan usaha, di mana analisis kelangsungan usaha ini seperti yang telah disebutkan paling awal tadi, bahwa di ini perlu perhatian khusus, karena terutama pada peningkatan yang signifikan pada utang usaha perusahaan, yaitu sebesar 30% dari tahun sebelumnya, sehingga terdapat kemungkinan salah saji material. Dan juga untuk pemahaman penyiapan dan penyusunan LK dan juga analisis faktor kecurangan belum tidak ditemukan kemungkinan salah saji material. Sehingga untuk kesimpulannya terdapat salah saji material, terutama pada akun-akun seperti akun utang usaha dan juga utang pajak. Nah, setelah melakukan prosedur analisis awal, pemahaman entitas lingkungan, selanjutnya kita melakukan analisis terhadap internal risk perusahaan. Nah, di mana dalam melakukan internal risk perusahaan, yang pertama itu adalah di financial statement level. Nah, dalam financial statement level ini, tadi kan di pemahaman entitas dan lingkungan itu kita udah tahu bahwa pengendalian internal itu belum sepenuhnya bagus karena kurangnya pengawasan dari manajer pemasaran. Selain itu juga terdapat faktor lainnya, yaitu faktor bahwa adanya akun-akun yang anomali seperti akun utang pajak dan juga utang usaha, sehingga untuk risk of material miscellaneous sendiri ditetapkan adalah moderat. Selanjutnya berikut adalah inherent risk faktornya. Nah, ini udah saya lakukan mapping, di mana akun yang sering merupakan transaksi yang sering terjadi, salah saja dikoreksi, akun-akun yang memiliki yang menggunakan estimasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa menentukan nih likelihood of risk occurring dan juga magnitude impact of risk. Nah, kalau likelihood-nya ini kita bisa menetapkan high untuk akun-akun yang sering terjadi. Nah, sering terjadi itu misalnya kayak akun penjualan, akun kas, akun utang usaha, persediaan, beban pokok, ini kita tetapkan high karena mereka sering terjadi. Kalau magnitude impact of risk-nya ini, kita menetapkan high itu pada akun-akun yang dia itu saldonya lebih besar daripada overall materiality, yaitu 24 juta. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari sini, akun kas, piutang usaha, uang muka, pajak, ini termasuk akun-akun yang memiliki magnitude of risk yang tinggi. Hingga dapat disimpulkan inherent risk-nya sebagai berikut. Ada yang high magnitude ini untuk persediaan, karena persediaan ini sering terjadi, tapi impact of risk ini tidak terlalu, sehingga dia moderat, dan lain sebagainya. Dan berikut untuk akun-akun yang terdampak dari hasil analisis sebelumnya, yaitu dari akun-akun yang terdampak dari pemahaman atas peraturan adalah utang pajak, karena kan di pemahaman peraturan ini tentunya mengenai undang-undang. Kalau di perusahaan berarti ada undang-undang PPh dan PPN, sehingga akun yang terdampak biasanya adalah utang pajak. Terus tuh dari tren industri sejenis, ini itu kita dapatkan dari melakukan prosedur sebelumnya. Ini tuh udah otomatis diberikan oleh Atlas. Nah, untuk tren industri sejenis itu penjualan barang dagangan. Kenapa penjualan barang dagangan? Karena tren industri dari perusahaan perusahaan dagang dan jasa ini memang yang sering terjadi adalah penjualan. Terus kalau kondisi ekonomi perekonomian yang sering terdampak itu adalah persediaan dan beban pokok pendapatan. Karena kalau misalnya terdapat faktor-faktor kondisi ekonomi, maka bisa aja kayak harga bahan baku meningkat sehingga berdampak pada beban pokok pendapatan dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya amandemen atau perubahan SAK yang berimpact itu adalah saldo laba dan juga penjualan barang dagangan. Karena kan kalau perubahan SAK ini berarti kita perlu melakukan penyesuaian atas saldo-saldo sebelumnya sehingga bisa berimpact pada saldo laba terutama. Dan setelah melakukan pengerjaan audit dari A110 sampai A240, maka persentase penyelesaian yang sudah terjadi adalah 39% dengan total akumulasi jam audit adalah 8%. Mungkin untuk kesimpulannya dari pengerjaan audit ini adalah bahwa klien dengan PT Prasmulia Jaya ini dia itu memiliki risiko yang tinggi, terutama pada aspek kelangsungan usahanya, sehingga
ditetapkan bahwa risikonya ini tinggi. Karena risikonya tinggi, maka seperti yang tadi kita sebagai auditor menetapkan materialitas yang rendah. Karena dengan risiko yang tinggi ini, kemungkinan kesalahan saji material sangat banyak. Sehingga kita menetapkan materialitas yang rendah agar tidak ada kesalahan saji yang terlewatkan oleh auditor. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya untuk pengerjaan atlas ini. Terima kasih.